Oke ya, kita lanjutkan lagi tentang pengutipan pustaka. Oke, setiap mengutip kalimat atau statement dari seseorang ahli di dalam sebuah buku ataupun jurnal ilmiah atau surat kabar harus menyertakan kutipannya. Kutipannya itu perlu dituliskan adalah nama dan tahun kalau untuk buku dan jurnal. Tapi kalau untuk surat kabar itu bisa, kalau nggak ada nama editornya atau penulisnya, itu bisa ditulis nama medianya dan tanggal, bulan, dan tahunnya. Tata cara pengutipan ini di STP mengikuti sistem yang namanya APA style ya, American Psychological Association ya, atau MLA, Modern Language Association Style. Format penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib ya. Jadi, saya ingatkan lagi, pada saat Anda menulis latar belakang, terus mengutip statement seseorang dari media online misalnya, atau mengutip data-data perkembangan dunia usaha restoran misalnya, atau data-data tentang konsumsi boba misalnya ya, seperti contoh skripsi yang saya sudah jelaskan atau saya perlihatkan di video yang sebelumnya, itu Anda wajib mencantumkan dari mana asal statement yang Anda kutip itu. Ya tadi saya bilang kalau ada nama orangnya berarti nama terus tahunnya. Nanti dilanjutkan lagi ke daftar pustaka. Makanya kalau sudah mulai menulis di latar belakang dan bab 2, Anda sudah menyediakan file kosong Word untuk dijadikan daftar pustaka. Jadi pada saat mengutip Anda browsing itunya, dokumennya atau filenya itu di save as ya, di save as mungkin ke folder bahan-bahan skripsi dan dikasih nama supaya Anda ingat. Kalaupun pekerjaannya nggak mau menunda-nunda ya langsung aja tulis kutipannya, langsung tulis daftar pustakanya. Ada petunjuknya bagaimana cara menuliskan daftar pustaka untuk buku, jurnal, dan sebagainya. Bentar lagi saya saya perlihatkan ininya, aturannya. Oke, nama penulis atau autor wajib ditulis ya di bagian bab atau sumber kutipan dan di daftar pustaka dengan cara family name. Family name-nya dulu, misalnya Lestari Ningrum, nulisnya bukan Lestari Ningrum, tapi Lestari, Ningrum. Ningrum, Lestari. Nah, di sumber kutipan juga gitu, jangan nulis Lestarinya, tapi tulislah Ningrum dan tahun. Ningrum, tahun, gitu ya. Oke, gelar kebangsawanan atau gelar akademik tidak boleh ditulis, maupun dia profesor, apalagi cuma S1, itu tidak boleh ditulis. Apabila penulis atau lebih dari 2 orang, maka pada sumber kutipan ditulis dengan DKK kalau orang Indonesia dan judul artikelnya itu Indonesia, et al. Kalau orang bule, dan tentu isinya adalah bahasa asing. Bila hanya 2 orang, penulis pertama ditulis dengan family name-nya dulu, baru penulis kedua itu tulisnya lengkap. Misalnya penulisnya adalah Lestari Ningrum dan Amalia Mustika. Sebagai penulis pertama Lestari Ningrum berarti yang ditulis Ningrum, Lestari dan Amalia Mustika dalam kurung tahun buka kurung tahun tutup kurung. Ya, nanti jelasnya bisa dilihat bisa dilihat di sini. Oke, ini adalah APA style tadi ya, yang saya bilang American Psychological Association yang paling terbaru nih 2010. Saya langsung aja ke sini. Ini ada petunjuknya. Ya, cara menulisnya seperti ini nih. Tadi kan Ningrum, Lestari dan Amalia Mustika, baru buka kurung tahun tutup kurung. Gitu ya. Ini contohnya kalau 2 orang. Ini kalau ini 1 orang. Ini sebenarnya adalah lebih dari 2 orang et al. Kebetulan mungkin Robin sama Margaret sama Lucia misalnya gitu ya. Tapi di kutipan, ini kutipan nih namanya. Tidak ditulis si 2 orang itu. Jadi hanya penulis pertama yang ditulis ya. Ditambahkan dengan et al. Nanti et al itu bisa dibaca di daftar pustaka. Oh, siapa aja sih selain Robbins gitu. Ya, kalau ini menandakan penulisnya emang cuma 2 orang.
Kayak gitu ya. Ini menunjukkan gini nih. Kalau kutipan ditulis di tengah-tengah kalimat, maka yang dikurung, dipakai tanda kurung adalah tahunnya aja. Tapi kalau misalnya sumber kutipannya ditulis di akhir kalimat, semuanya dalam bentuk, semua dilindungi dalam tanda kurung. Gitu ceritanya ya. Kan ini kalimat gini ya, interpreting this research, Robin menyarankan bahwa gitu ya. Berarti ini di tengah-tengah kalimat, nulisnya kayak gini, yang dalam kurung hanya tahunnya. Tapi kalau ini, medical needs are met by those, this medical discipline, bla 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 bla, titik. Di sini selesai. Baru kamu nulis kutipannya. Berarti si Sky sama Chaitin ini yang menulis statement ini. Ditulis di akhir kalimat, bentuknya gini nih. Semuanya dilindungi oleh tanda kurung. Ya, oke. Nah, ini daftar pustakanya nih. Cara nulis daftar pustaka. Oke, nama orang, misalnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Kemudian dalam kurungnya tahunnya, kemudian judul artikelnya. Nah, ini adalah jurnal nih yang saya bilang penelitian terdahulu yang sudah dituliskan dalam bentuk jurnal. Nah, yang ditanda miring ini adalah si nama jurnalnya. Kalau ini kan nama judul artikelnya nih. Ini nama jurnalnya, kemudian volumenya nomor berapa, isunya nomor berapa, halamannya khusus untuk ini apa sih tulisannya si author dan kawan-kawan nih, halamannya halaman berapa. Ya, jadi adalah yang dilihat di sini di italic atau di tanda miring adalah si jurnalnya, nama jurnalnya. Ini saya lewatkan aja ya. Jadi kalau kamu nanti mengutip sebuah jurnal terus ada tulisan doi. Ya, doi adalah is a unique digital code assigned by a registration agency to online source. Jadi, jurnal itu tuh udah punya ID atau kode yang bisa di search secara online gitu loh. Ya, secara internasional. Nah, ini sama kalau punya doi berarti kamu tulis doi ini kodenya ditulis ya. Kalau nggak pakai kode, berarti mungkin kamu bisa ambil jurnalnya di website. Ya. Nih, kamu tulis retired from HTTP atau kalau bahasa Indonesia diunduh dari HTTP bla bla bla. Tuh ya. Terus ini dari blog. Blogger, kalau di latar belakang ingat ya, nggak boleh taruh di bab 2. Sama ya, retrieved from apa atau diunduh dari. Nah, sebaiknya lebih bagus menurut saya nih yang kebiasaan saya tulis di jurnal-jurnal ilmiah, selain retrieved from, ya kamu titik di sini baru tulis date. Kalau bahasa Inggris berarti bulannya dulu baru tanggal dan tahun ya. Kalau bahasa Indonesia berarti tanggal, bulan dan tahun. Jadi kalau bahasa Indonesia diunduh dari HTTP bla 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 pada tanggal, bulan, tahun gitu. Karena apa? Pada tanggal, bulan, tahun itu perlu ditulis karena kemungkinan kamu mengutip atau membuka blog tersebut itu sekarang nih bulan bulan Agustus 2020. Padahal artikel itu terbit atau publish itu di tahun 2018. Itu menunjukkan hal tersebut ya. Kemudian ini adalah buku. Nah, kalau tadi jurnal yang di italic adalah nama jurnalnya, kalau kamu mengutip dari buku, yang di italic adalah si nama bukunya. Gitu ya. Nama bukunya baru tempatnya di mana nih penerbitnya dan nama penerbitnya siapa. Misalnya Lestari Ningrum dan Ningrum, Lestari dan Amalia Mustika tahun 2020, judulnya adalah Pembinaan dan Pembentukan Desa Menuju Desa Wisata. Ya, ini title booknya. Terus ininya Yogyakarta _2 Geraha Ilmu. Gitu ya. Oke, ini sama buku juga. Oke, jadi ini contoh apastal nanti bisa Anda lihat pada saat menyusun latar belakang. Kebanyakan latar belakang tuh dari blog atau dari
media.com. Media.com juga bisa di retriever from HTTP-nya gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kerangka uji coba ya, resep ya. Untuk metode eksperimen atau uji coba diharuskan mencantumkan resep dengan referensi sumber. Nah, resep dari produk kontrol itu berarti produk awal. Misalnya kamu mau mensubstitusi kue tart, tadi yang saya bilang kue tartnya itu terdiri dari ingredientsnya apa-apa, kamu yang mau kamu ganti substitusi adalah si tepung terigunya. Tapi tetap si kue tartnya itu sebagai resepnya harus kamu tulis resep aslinya sebelum dimodifikasi dan referensi sumber siapa yang membuat resep asli itu. Sama ya. Oke, masuk ke rangka berpikir. Tadi saya udah ulang-ulang gitu ya, di kerangka pemikiran adalah tempat di mana teori utama yang sudah kita pilih dari berbagai teori yang mempunyai unsur dan dimensi. Contohnya begini kerangka pemikiran style dari STP Trisakti. Ini untuk variabel bebas, ini untuk variabel terikat. Jangan lupa di bawahnya ada sumbernya siapa dari teori yang membuat teori tersebut. Ini contoh dua variabel. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel bebas. Nih, jangan lupa ya nulis, ingat kalau jurnal yang dimiringin adalah si ininya apa? Oh, ini salah nih, jurnal yang ditulis adalah harusnya di italiknya Journal of Retailing. Ya. Kemudian ini contoh 3 variabel, variabel bebas 1, variabel bebas 2 akan dicari bisa nggak mempengaruhi variabel terikatnya cuma 1. Nah, ini satu variabel kalau metodenya deskriptif yang saya di awal-awal bilang nggak disarankan di STP Trisakti. Ya, ini khusus untuk D3 saja. Sekarang D3 sudah tidak ada. Oke, ini contoh 2 variabel. Nih yang saya bilang ini unsur atau dimensi dari teori minat. Kalau tadi saya contohkan kualitas pelayanan ya. Sekarang teori minat itu ada unsur atau dimensinya 3. Nah, ini contoh dari pertanyaan apakah unsur dan dimensi yang ada di dalam suatu teori harus wajib kita gunakan semua? Jawabannya adalah tidak. Contohnya nih, kualitas produk yang dipakai oleh penelitian ini hanya 3. Karena mungkin dia meneliti tentang mie ya, produk makanan mie. Nah, teori aslinya adalah ini nih, dari kualitas produk. Kualitas produk mempunyai 7 dimensi. Kalau dibilang tingkat kematangan, untuk mie nggak cocok ya. Karena mie itu ada yang dibuat empuk, ada yang dibuat keras. Yang dipakai ini apa? Penampilan sama aroma ya, rasa. Kalau rasa bisa diteliti ya, rasanya mie-nya tuh seperti apa. Cuma itu balik lagi selera ya. Ya sebaiknya kalau rasa itu ya sejenis dengan produk makanan yang sama gitu. Kalau mie kan ada mie goreng, ada mie rasa ayam, rasa soto, rasanya beda-beda. Ini harus sama antara pembandingnya. Temperatur itu juga tergantung ya. Temperaturnya dirasa nggak cocok untuk si produk mie misalnya. Tekstur juga nggak terasa cocok karena mungkin dia merasanya bahwa tekstur dipakai nggak sih? Lupa saya. Enggak ya, aroma sama rasa. Tekstur dirasa mungkin dia itu pilihan ya, mau lembek atau mau masih keras. Aromanya dia mau tampilkan atau kamu teliti. Penampilan juga enggak, bentuk apa enggak. Jadi semua ini 7 ini belum tentu bisa dipakai semua karena disesuaikan dengan apa yang dialami oleh pelanggan terhadap produk tersebut dan apa yang dijalankan oleh si produk tersebut atau si objek penelitian tersebut. Demikian juga kepuasan pelanggan. Pelanggan punya rasa emosional nggak terhadap kepuasannya dia terhadap suatu produk yang mau dibandingkan. Untuk tahu emosional tuh maksudnya apa? Harus baca kata-kata di teorinya. Gitu ya. Nanti kata-kata di dalam teorinya yang dimensi emosional juga itu akan bisa menjadi kalimat. Oke, nah untuk metode eksperimen yang uji coba itu tidak punya kerangka pemikiran, dia langsung ke hipotesis.
yang akan kita bahas di video berikutnya ya.